Udah 10 hari punya motor ini dan pakai motor ini. Ini motor sebenarnya layak nggak sih buat dibeli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Om Faiz. Hari ini kita bahas motor listrik lagi. Dan ini adalah motor listrik saya yang terbaru, Indomobil Tirano. Tampangnya keren. Ini motor udah datang dari tanggal 10 September. Dan hari ini kita mau bongkar, buka-bukaan, kelebihan kekurangan motor ini, kesan-kesannya, fitur-fitur tersembunyi, dan hal-hal yang menarik lainnya, atau hal-hal yang nggak menarik lainnya, kita bongkar semua sampai tuntas. Oke, kita mulai. Yang pertama dari latar belakang ya. Jadi kenapa saya beli motor ini? Pada saat itu cuma lihat iklannya, lihat videonya, nggak pernah lihat langsung. Bahkan saya juga nggak pernah test ride motor ini. Tapi lihat iklannya, lihat speknya, lihat video reviewnya, langsung tertarik dan jatuh hati pada pandangan pertama. Saya beli motor ini di event PRJ ya. Event hari pertama PRJ itu juga belinya nitip temen. Jadi nggak pernah lihat langsung wujud asli motornya. Dan kebetulan waktu itu dilayani sama dealer Kalimalang. Nah, indennya ini cukup lama nih. Sampai 83 hari kalau nggak salah. Tanggal 10 September motor ini baru datang, baru dikirim. Untuk harga motornya itu 25.900.000. Pada saat PRJ itu ada promo sedikit lah ya. Kalau sekarang sih kabarnya udah nggak ada promonya. Oke, sekarang kita bahas motornya ya. Pertama dari segi desain, mungkin teman-teman udah pada lihat semua atau udah pada nonton video review dari media-media dan teman-teman yang lain. Yang jelas motor ini desainnya adalah adventure dan agak sedikit mirip dan agak mirip sama motor bensin yaitu Yamaha BWS atau Yamaha Zuma. Mungkin terinspirasi dari motor itu ya. Mirip banget sih memang. Dan ini keren menurut saya karena maco banget ya, adventure banget. Ini tamak depan kayak gini, headlampnya 2, proyektor ya, keren banget. Terus di sini ada rak nih. Ini konon bisa menahan beban sampai 50 kilo kalau dibuka kayak gini nih. Ini juga bisa kalau mau rapi bisa dilipat juga nih. Nah, jadi terlipat begini. Headlamp ada protektornya kayak gini. Terus di sini juga ada crash bar kiri kanan. Terus bannya juga dual purpose, velgnya 12 in ya teman-teman. Terus untuk cakram depan ini diameternya cukup gede, 230 mm. Ini sama kayak punyanya NMAX kayak kalau nggak salah ya. Terus kalipernya juga double piston, udah cukup oke. Nah di bagian bodi sini ini ada DRL nyala putih kalau posisi on, tapi kalau nyalain sen, ini jadi itu nyala juga sekuensial nih teman-teman. Oh, kayak Alphard ya, atau kayak bis malam. Ya kira-kira begitulah. Terus bagian atas ini ada lampu sen juga di sini nih. Yang desainnya kalau menurut saya agak nggak nyambung dengan konsep ininya ya, dengan konsep adventure-nya. Terus spionnya bulat, masih oke, masih nyambung. Di sini ada windshield sedikit. Terus bagian belakang sini, boleh putar sini. Ini ada head unitnya atau MID-nya. Di sini fiturnya keren banget, ada semua. Kita mulai dari awal lagi ya, nanti ketahuan semua fitur-fiturnya. Oke, kalau kita baru nyalain, posisinya kayak gini, ada peringatan juga di sini. Tuh, ada perhatian dan peringatan. Nah, di situ ada banyak banget fitur. Ada lampu, di sini ada ini nih. Ini ada regenerative brake. Nah, itu bisa kita setting di sini. Di sini nih, teman-teman. Nah, saya biasa pakai yang ini. Jadi dia ada kayak engine brake-nya. Dia yang regenerative brake-nya gede. Kalau di sini nggak ada. Kalau di sini ada regenerative brake tapi kecil. Lanjut lagi, di sini ada cruise control. Ada logonya juga di situ. Cruise control di sebelah sini ya kalau kita aktifin. Ini cruise control. Terus ini pass beam. Wih, ada pass beamnya, keren kan? Terus ini shift.
Ini buat ngerubah riding mode-nya. Nah, default motor ini riding mode-nya itu comfort nih. Comfort. Jadi kalau mau rubah kita pencet riding mode tadi, shift tadi, berubah jadi sport, berubah lagi jadi eco. Tapi kalau habis matiin pasti ke comfort lagi. Yang sport ini itu kenceng banget. Untuk performa tinggi, akselerasi tinggi, dan top speednya yang pernah disentuh itu 85 km per jam. Padahal klaim dia cuma 80 ya. Saya udah pernah 85 km per jam di mode sport. Oke, lanjut lagi. Masih banyak fiturnya. Motor ini banyak banget fiturnya. Ini mundur ya. Kalau ditahan itu bisa jadi mundur. Dan ini ada fitur buat dorong pada saat bannya kempes. Ini caranya tekan ini 3 kali. Tekan rem terus tekan ini 3 kali. Tuh, gambarnya kura-kura nih. Ini kecepatannya maksimal cuma 2 km per jam. Jadi mau digas kayak apapun, motor ini jalannya 2 km per jam. Kalau tiba-tiba bannya bocor atau kempes kan, nyalain aja mode kura-kura itu ya. Tinggal digas, jalan sesuai orang jalan kaki. Masih ada lagi fiturnya. Ini ada traction control. Cara ngaktifin traction control itu gini teman-teman. Pertama, ini gas di pull, terus kuncinya on, ya kan? Kalau udah keluar di sini, kalau udah keluar MID-nya, terus kita tekan tuas rem 3 kali, 1, 2, 3, yang ketiga ditahan, sampai beberapa detik. Tuh, muncul TCS, traction control, keren ya? Oke. Ada lagi satu lagi. Ada Hill Start Assist. Ini dia. Nih. Hill Start Assist ini nyala terus ya, nyalanya kuning. Kalau mau ngaktifinnya, itu teman-teman tinggal berhenti. Tekan rem lebih dari 5 detik. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, dia langsung jadi merah. Ini artinya aktif ya. Ini ngunci teman-teman. Motornya ngunci. Jadi dia nggak akan nyelonong di turunan atau di tanjakan. Oke, lanjut di sini, lanjut ke sini ya. Untuk decknya ini deck rata nih teman-teman. Ini ukuran sepatu saya 42, masih lega banget, leluasa banget. Dan lanjut ke bagian sini, ini joknya. Joknya juga enak ya, cukup lebar, nggak terlalu empuk, tapi juga nggak terlalu keras. Terus kita buka bagasinya. Ayo ke sini. Nah, ini masih ada bagasinya. Di sini ada chargernya nih teman-teman. Nih chargernya. Nah, ini ada MCB untuk cut off ya, shutdown. Jadi kalau ini dipindahin ke sini, itu udah cut off semuanya. Bahkan ngecas pun nggak masuk. Jadi kalau mau onin lagi ke sini. Oke. Di bagian sini ini ada port buat ngecas motornya. Nah, kabar baiknya ini konektornya M23 ya. Jadi umum, bukan konektor yang aneh-aneh. Banyak motor yang pakai. Terus chargernya ini dia. Chargernya sedih banget. Dia pakai 87. Nih, lihat nih. 87,6 volt. Dan outputnya itu cuma 5 ampere. 5 ampere doang. Sedangkan baterainya 32 ampere hour. Baterainya itu 76,8 volt, 32 Ah. Kalau chargernya 5 ampere, ini dari 0 sampai penuh bisa 6 jam lebih ngecasnya. Oke, kita lihat baterainya ya. Kita lihat baterainya. Ntar, ini taruh dulu di sini. Ini bisa dibuka nih, teman-teman. Wih, baterainya kita taruh di sini dulu, biar aman. Ini bisa dibuka nih. Caranya gini tuh. Oke. Tuh baterainya. Oke, ini dia baterainya. Mereknya Pilion. Ini nggak asing ya buat teman-teman yang udah biasa main motor listrik. Dijual juga aftermarket. Tapi memang yang ini itu spesial desain for Indomobil e-motor. Makanya voltasenya juga beda sendiri nih. Nih, 76,8 volt, 32 Ah. Nah, dengan voltase 76,8 ini berarti dia pakai LiFe PO4, LiFe PO4 yang disusun secara seri 24 sel.
Dan terkonfirmasi di websitenya Indomobil ini baterai pakai LiFePO 4 ya. Walaupun di sini ada tulisannya Li-ion teknologi. Di sini juga ada tulisannya Li-ion baterai. Tapi ini saya yakin benar baterainya adalah LiFePO 4. 24 sel disusun secara seri. Makanya 76,8 volt. 32 Ah. Lumayan gede sih ya, 32 Ah. Jarak tempuhnya ini klaimnya Indomobil 110 km. Nah, ini banyak yang kecewa nih. Sebetulnya bisa bener jarak tempuhnya 110 km, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Sayangnya syarat dan ketentuannya agak susah. Teman-teman mesti jalan pelan. Terus kalau di depan itu mau ada hambatan, jangan direm, biarin nyelonong sampai berhenti sendiri. Terus jalan lagi pelan lagi. Itu bisa 110 km. Kalau teman-teman pakainya normal, saya udah coba berkali-kali, itu rata-rata jarak tempuhnya sekitar 80 km. Ya masih oke ya. Oke, lanjut lagi ke belakang. Banyak banget yang perlu dijelasin ya. Oke, ini ya saya suka dia sudah ada behelnya. Behelnya juga udah bisa buat naruh base plate di sini. Aluminium casting, die casting nih. Cakep banget, saya suka. Terus juga ada buat ini, buat naruh set bag ya. Kalau set box pasti perlu di custom lagi. Dan ini kokoh ya, kuat. Karena di sini ada 4 titik, terus di sini ada sangkutannya juga, ada pengikatnya juga. Jadi 6 titik, ini kokoh banget. Lampu seinnya lagi-lagi enggak banget ya, agak kontras dengan desain ininya. Terus ini stop lampnya juga. Ini stop lampnya secara bentuk sih keren ya. Cuman di sini ada yang nyala U gitu. Oke, futuristik. Lanjut ke sini, suspensi belakang. Nah, suspensi belakang ini dia double shock, panjangnya 350 mm. Jadi sama kayak punya X-Max ya, atau PCX mungkin ya. X-Max PCX lah. Jadi kalau pakai ADV dia akan lebih tinggi lagi, kalau pakai NMAX dia akan turun. Dan bawaannya sudah ada setelan preloadnya. Nah, ini shock belakangnya enak nih. Enak. Tapi pas datang itu di posisi nomor 2 sini nih. Di posisi nomor 2. Ini kalau dipakai boncengan agak kandas. Makanya saya kerasin nih 2 level. Jadi ke posisi nomor 4. Kiri kanan. Dan untuk velg depan belakang pakai ring 12. Yang belakang ini BLDC-nya langsung begini ya. Beda dengan Adora. Kalau Adora kan ada rongga karena dia pakai ring 14. Gitu. Untuk bannya ban dual purpose depan belakang. Ya masih cukup enak, cuman kalau hujan agak berasa licin. Nah, ini BLDC-nya nih atau motor listriknya. Dia pakai spek 3000 watt. 3000 watt itu rep powernya. Nah, kalau kita seandainya ya pakai controller sendiri, terus pakai baterai yang gede, kita injek sampai 9000 watt. Ini masih sanggup, teman-teman. Masih potensial banget. Oke, berikutnya riding impression. Nah, kita kulik satu-satu ya. Mulai dari riding position dulu. Untuk postur saya 175 cm ini napak semua, enak, pas banget. Dan untuk posisi kaki ini agak naik. Agak terlalu nangkring ya, agak nangkring. Tapi nggak separah di Polytron atau motor listrik yang lain gitu kan ada yang sampai begini gitu ya. Kalau ini sih ya mungkin nangkringnya kayak nangkring di Honda Beat gitu. Itu pun untuk postur saya 175 cm. Kalau mungkin posturnya di bawah 170 masih enak-enak aja. Nah, untuk posisi stang ini relax, cukup tinggi. Enak, tegak ya. Posisinya tegak. Jadi layaknya motor-motor adventure. Kayak gini. Di luar dugaan, motor ini handlingnya enak banget. Enteng banget dan lincah, teman-teman. Jadi, apalagi performanya kan dia itu ya. Akselerasinya itu nendang banget. Kayak bawa Beat lah. Kalau teman-teman sering lihat Beat itu seruntulan, selap-selip, sana kemari. Ini bisa lebih seruntulan lagi. Karena instan banget powernya. Dan handlingnya enteng. Jadi jauh banget dengan motor saya sebelumnya. Alfa itu handlingnya agak kaku ya. Cuman memang kalau di kecepatan tinggi rasanya pakai Alfa jauh lebih pede ya, lebih anteng dibanding ini.
Ya ada kekurangan dan ada kelebihannya. Nah, untuk suspensi depan ini sepertinya memang dibikin agak keras. Mungkin siap-siap kali ya buat di sini bawa 50 kilo, jadinya pas gitu. Tapi kalau di sini nggak ada barang bawaan, jadinya memang agak keras. Kalau belakang sih enak sih, tinggal setel aja. Dan saya udah cukup oke lah buat saya. Ini suspensi belakangnya. Kabar baiknya, suspensinya lebih enak dibanding Alphard. Jadi udah siap pakai ini motor. Traksi bannya ya cukupan aja ya. Kalau di aspal kering ya enak lah. Di aspal basah juga masih oke. Tapi kalau di jalan cor basah ini agak licin dikit. Di jalan tanah belum dicoba. Mungkin enak di jalan tanah kali ya. Karena dia udah dual purpose kayak gini nih. Untuk pengeremannya depan belakang juga cukup enak aja. Nggak terlalu pakem banget. Nggak istimewa juga. Tapi nggak nyelonong juga. Kayaknya nggak perlu di-upgrade pun udah cukup remnya. Performa, nah ini yang seru nih. Jadi motor ini punya 3 riding mode ya. Sini, udah jelasin tadi kan. Jadi kalau defaultnya itu dia, lama banget nih. Nah, defaultnya itu dia comfort. Comfort ini kecepatannya mentok sampai 55 km per jam. Terus kalau kita tekan di sini, Sport, nah ini bisa sampai aktualnya 85 km per jam. Dan akselerasinya ini nendang banget. Ini bisa nih buat godain beat-beat yang seruntulan nih. Pakai Sport. Nah kalau mau hemat, pakai Eco. Sayangnya ini cuma mentok di 38 sampai 40 km per jam. Dan akselerasinya lemot banget. Ini buat hemat baterai. Performa sih saya rasa udah lebih dari cukup ya untuk sebuah motor listrik yang dipakai harian. Bahkan ini nyalip truk itu enteng banget, bisa ngimbangin motor-motor bensin di jalanan sehari-hari. Kesan-kesan pakai motor ini. Nah, kebetulan motor ini udah 180 km nih ya. Jadi motor ini dipakai jarak-jarak dekat aja karena memang belum ada plat nomornya. Tapi sering banget nih. Jadi dari sini ke kantor itu jaraknya 13 kilo, PP ini sering saya pakai nih. Ini ya memang motor yang cocok buat harian ya, karena dia enteng, lincah, terus akselerasinya juga spontan, buat stop and go itu cocok banget. Tapi kalau buat touring jarak jauh, kayaknya dari handling itu saya lebih pilih pakai Alpha One. Di samping itu, karena kendala di baterai tadi ya, ini kan jarak tempuh aktualnya udah kita bahas tadi, itu cuma 80-an kilometer. Terus ngecasnya juga lambat banget, sedih banget. Itu kalau dipakai touring ya kita bisa tua di layanan after sales. Oke, jadi motor ini dipasarin sama Indomobil ya. Seperti yang teman-teman ketahui, Indomobil itu dealernya banyak di mana-mana. Dan setiap dealer Nissan Indomobil itu jualan Indomobil e-motor sekarang. Dan bisa servis di situ juga. Atau salesnya sih lumayan ya. Kebetulan kalau di sini itu ada dealer Indomobil e-motor yang berdiri sendiri ya, bukan dealer Nissan. Adanya di Pasar Kemis. Terus ada juga di Pasar Minggu, itu eksklusif. Jadi ada beberapa juga yang memang eksklusif, bukan nyatu sama mobil. Nah, kebetulan untuk yang ini itu udah pernah klaim nih. Udah pernah klaim barusan hari ini. Jadi dia charger bawaannya itu ngecas bisa, ngisi, tapi kipasnya nggak nyala. Lama-lama kan chargernya panas tuh. Karena saya khawatir, saya klaim aja ke bengkel, ke dealernya ini, Indomobil e-motor yang ada di Pasar Kemis. Itu diganti baru. Ada juga teman saya yang dari Semarang di grup Indomobil, di grup Tirano ID. Kita punya grup loh, Tirano ID. Itu yang klaim part-part yang ada karatnya, terutama part di situ sih. Punya saya juga itu tuh, tapi saya masih belum ada niatan klaim. Itu diganti semua. Jadi after salesnya Indomobil ini lumayan juga dan gampang dijangkau gitu. Ada juga beberapa motor listrik yang after salesnya dicuekin, itu ada ya kan, nggak usah sebut merek. Terus ada juga yang after salesnya bagus, tapi titiknya sedikit. Nah, Indomobil e-motor ini salah satu yang after salesnya cukup bagus
dan titiknya cukup banyak, tempatnya gampang, di mana-mana ada. Bahkan di membernya Tirano ID itu udah ada yang dari Kalimantan, Bangkalan, Madura, Probolinggo. Nah, buat teman-teman yang ada niatan atau lagi inden motor ini atau udah punya motor ini pengen join Tirano ID, tinggal DM aja di Instagram saya ya, Faiz Prolivo. Hal-hal yang disukai atau bisa dibilang plusnya, tapi ya nggak juga ya, karena subjektif ya. Yang saya sukai dari motor ini, jadi bisa jadi orang lain nggak suka gitu. Yang pertama, motornya eye-catching ya, desainnya keren lah, kita diliatin orang-orang nih di jalanan. Terus berikutnya, ini motor listrik yang siap pakai, tinggal pakai aja bisa gitu. Udah nggak harus dirubah sana sini, udah enak, udah cocok buat pemakaian harian. Karena pengalaman saya pakai motor sebelumnya itu, kalau sok bawaannya nggak diganti itu nyiksa banget. Terus komstirnya gelodak-gelodak ya, mesti diservis dulu, mesti diganti pakai punya motor bensin baru sembuh gitu. Tapi untuk motor ini nggak ada yang sampai begitu gitu, langsung dipakai aja udah oke gitu. Terus berikutnya tadi ya, layanan after sales-nya gampang, dan di sini dekat, di Pasar Kemis ada itu bengkelnya. Atau di tempat teman-teman juga mungkin dekat ya. Karena dari Pasar Kemis ada, di Jatake ada lagi tuh. Terus di Cimone nanti ada lagi, di Tangerang aja udah berapa titik itu. Udah ada ratusan titik yang bisa melayani motor ini. Itu yang saya suka dari motor ini. Yang nggak disukai ya, tadi udah sempat dibahas juga tuh. Pertama, suspensi depan nih agak keras nih. Kayaknya perlu di ini. Nanti mau saya setel ulang olinya. Dan itu sih kayaknya bisa beres ya. Terus yang kedua nih, ini. Kenapa kita syuting motornya hadap situ dan di sini jalannya menurun? Karena biar ininya pas tanda sampingnya. Ini tanda samping ini kepanjangan nih teman-teman. Ini dikeluhkan semua pemilik Tirano nih. Jadi kalau parkir di posisi yang datar, itu motornya terlalu berdiri, kesenggol dikit, roboh dia. Nah, ini udah mau saya ganti, pakai yang lebih pendek, udah beli juga. Pas mau dipasang, ini bongkar ini susah banget nih. Bongkar sensor switch, side stand switchnya ini susah. Nggak tahu, mungkin kita ke bengkel resmi aja ya, tahu deket kan. Terus ada lagi yang nggak disukai, ya tadi itu, ngecasnya lama bener, 5 ampere. Astagfirullah, kenapa nggak dikasih 10 ampere gitu ya? Mungkin pertimbangannya Indomobil biar setiap rumah bisa langsung pakai kali ya. Jadi kalau 5 ampere kan cuma 400-an watt lah ya. Tapi kalau ngecas harus 6 jam ya, otomatis kan cuma bisa dipakai harian ya. Jadi kalau mau touring ya, masa ngecas di SPKLU sampai 6 jam ya kan? Kesimpulan, jadi motor ini cocok banget buat harian, buat teman-teman yang misalkan dipakainya rutin gitu kan, dari rumah ke kantor yang jaraknya nggak sampai 40 km, ini cocok. Atau jaraknya lebih dari 40 km, tapi di kantor diperbolehkan ngecas, cocok juga. Karena itu benefitnya banyak banget. Jadi bayangin nih teman-teman, motor ini kalau mau dicas full itu butuh listrik sekitar 2,5 kWh, yaitu cuma 4.000 perak. Bisa menempuh jarak 80 km. Sedangkan kalau pakai motor bensin, 80 km itu butuh 2 liter bensin. Ya kan? 20.000. 20.000 sama 4.000 udah hemat 16.000 untuk bensinnya doang. Belum lagi oli, ya kan? Terus filter udara, roller, ada lagi fan belt. Jadi selama 2 tahun ini saya benar-benar menikmati pakai motor listrik. Itu yang diganti cuma kampas rem sama komstir. Kalau komstir emang bawaan motor itu aja. Kalau motor ini sih kayaknya enggak. Jadi kampas rem doang yang ganti. Sedangkan motor bensin itu ada oli lah, filter oli, roller, part CVT itu ada lagi, banyak lah pengeluarannya. Hematnya banyak banget kalau pakai motor listrik. Dan kalau pakai motor ini pun ya cocok banget ya. Dan untungnya motor ini siap pakai dan after sales-nya bagus. Untuk harganya 25.900 menurut saya sih worth it dengan spek yang didapat. Ini motor enak.
Fitur-fiturnya juga banyak banget yang tadi belum banyak disebutin. Ini ada navigasi segala, ada nonton YouTube di sini bisa mirroring. Terus ada lain-lainnya, pokoknya banyak banget lah. Apalagi yang udah diupdate ya, itu fiturnya kebuka semua. Cuman sayangnya tadi, jadi nggak bisa pakai charger lain. Oke, itu dia review 10 hari pakai motor listrik Tirano dari pemilik motor listrik Alpha One. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang punya Tirano. Kalau mau join Tirano ID bisa DM aja ke Instagram saya, Faiz Polivo. Makasih banyak telah nonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.